Halo Sobat GERD dan anxiety yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya ini. Dan ini adalah video ketiga saya yang membahas bagaimana bisa sembuh dari GERD dan anxiety. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, maupun komen pada channel YouTube saya ini. Semoga untuk kedepannya channel ini bisa membantu teman-teman yang memiliki penyakit GERD dan anxiety yang tidak pernah kunjung sembuh. Walaupun kalian sudah berobat ke sana kemari dengan obat dokter maupun dengan herbal. Oke. Di sini saya juga dulunya adalah penderita GERD dan anxiety dari tahun 2017 hingga tahun 2019, dan yang paling parah adalah sekitar tahun 2018. Di tahun tersebut saya hampir setiap hari keluar masuk UGD rumah sakit karena mengalami sesak nafas, cemas, perasaan ingin mati, keliengan, kerongkongan terasa tercekik, dan banyak sensasi lagi. Dan ketiga rumah sakit tersebut adalah rumah sakit swasta yang cukup terkenal di Bali. Di situ saya sering cerita dan curhat dengan beberapa dokter spesialis penyakit dalam tentang penyakit saya ini. Cuman mereka hanya memberikan penjelasan yang susah saya cerna dan masuk ke otak saya. Nah, ada beberapa penjelasan yang saya ingat dari beberapa dokter spesialis penyakit dalam tersebut, yaitu apa yang dirasakan oleh orang yang ada dengan gangguan GERD dan anxiety. Efek negatif GERD pada kualitas hidup adalah pengidapnya bisa meningkatkan kecemasan dan depresi. Apa yang terjadi pada tubuh saat gangguan kecemasan atau anxiety, yaitu selain munculnya rasa cemas berlebih yang mengganggu penderita gangguan kecemasan atau yang disebut anxiety, umumnya juga dapat merasakan cepat lelah, tegang, mual, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, sesak, merasa tercekik, keliengan, dan insomnia. Oke, terus apakah kecemasan atau anxiety berbahaya? Gangguan kecemasan dapat menyebabkan detak jantung meningkat, jantung berdebar, dan nyeri dada. Dan kalian yang mengidap gangguan tersebut mungkin juga berisiko tinggi mengalami tekanan darah tinggi dan atau penyakit jantung. Dan apa sih sebenarnya penyebab GERD dan yang disebabkan oleh asam lambung yang naik menuju esofagus atau ke kerongkongan, atau disebut juga dengan reflux asam lambung. Kondisi ini dapat menyebabkan iritasi hingga peradangan pada permukaan esofagus. Terus sedangkan apa kaitannya antara GERD dan anxiety? Anxiety bisa memicu atau meningkatkan gejala yang berkaitan dengan GERD, seperti heartburn atau nyeri ulu hati. Anxiety juga dapat membuat kita lebih sensitif pada gejala-gejala GERD. Anxiety dan gangguan psikologis lainnya dapat mempengaruhi pergerakan otot esofagus dan mengurangi tekanan pada katup esofagus bawah. Itu yang saya ingat. Terus, anxiety dapat menyebabkan ketegangan otot berkepanjangan sehingga bisa membuat otot lambung menegang dan mendorong asam lambung naik. Dan kecemasan yang parah juga dapat meningkatkan produksi asam lambung pada GERD dan anxiety. Pada GERD dan anxiety terdapat beberapa kesamaan gejala yang muncul ketika keduanya kambuh, seperti heartburn, mual, sakit perut, sensasi globus,
yakni rasa yang mengganyal atau seperti tercekik di tenggorokan, gangguan tidur, gejala lain dari GERD seperti sakit dada, kesulitan menelan, dan rasa asam atau pahit di mulut juga bisa muncul di sisi lain. Gejala anxiety yang bisa kita alami diantaranya merasa gelisah atau gugup, hyperventilasi atau napas sangat cepat, jantung berdebar, dada sesak atau nyeri, rasa khawatir berlebih yang begitu sulit kita kendalikan. Di situ kita merasa seakan-akan sedang terancam bahaya. Dan ketika GERD dan anxiety kambuh, seseorang bisa saja merasakan semua gejala-gejala tersebut. Pasalnya, nyeri dada sering dihubungkan dengan penyakit berbahaya lain yang berisiko kematian seperti sakit jantung. Nah, memikirkan kemungkinan tersebut kerap membuat penderita GERD dan anxiety merasa semakin cemas dan gelisah, sehingga kemudian membuat gejala GERD terasa semakin parah. Sadar akan beberapa kondisi di atas, maka ada baiknya untuk segera mengatasi keluhan GERD anxiety yang kalian rasakan, karena bagaimanapun sesuatu yang dibiarkan pasti akan berakibat buruk, bahkan akan berakibat fatal pada diri kita sendiri. Begitupun dengan keluhan GERD anxiety yang kalian rasakan. Apakah GERD bisa menyebabkan cemas berlebih atau anxiety? Sebuah studi menunjukkan bahwa GERD dapat menjadi sumber cemas berlebih dan stres karena rasa sakit dan tidak nyaman yang ditimbulkannya. Selain itu, penderita GERD yang memiliki gejala nyeri dada cenderung memiliki tingkat depresi dan kecemasan lebih tinggi. Terus, apakah cemas berlebihan atau yang disebut dengan anxiety berbahaya? Efek cemas berlebih atau yang disebut dengan anxiety bisa memicu kondisi-kondisi seperti peningkatan detak jantung, jantung berdebar, serta timbulnya rasa nyeri di dada. Selain itu, kalian juga berisiko tinggi mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi atau penyakit jantung koroner. Apakah gejala cemas berlebih atau anxiety atau gelisah, gangguan kecemasan merupakan penyakit kesehatan mental yang gejalanya berupa cemas, gugup, khawatir, dan ketakutan yang berlebihan? Kondisi ini mengubah emosi dan perilaku pengidapnya. Bahkan gejala gangguan kecemasan berlebihan atau yang disebut dengan anxiety bisa berkembang menjadi gejala fisik yang berisiko mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Apa yang dirasakan penderita cemas berlebihan atau anxiety? Selain munculnya rasa cemas atau cemas berlebih yang mengganggu, penderita gangguan kecemasan umum juga dapat merasa cepat lelah, tegang, mual, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, sesak, dan insomnia. Selain itu, cemas berlebihan merupakan penyebab utama asam lambung GERD. Terus, apakah cemas berlebihan atau anxiety bisa disembuhkan? Nah, cemas berlebihan atau anxiety bisa diatasi. Sebenarnya faktor risiko cemas berlebih atau anxiety dapat bervariasi. Berikut ini adalah beberapa faktor risikonya secara umum. Yang pertama, asam lambung kronis atau GERD, trauma kepribadian tertentu, riwayat genetik, gangguan stres dan depresi, penggunaan obat-obatan, mengkonsumsi alkohol berlebih. Gejala cemas berlebih atau anxiety cukup beragam. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan pengidapnya, baik secara fisik maupun psikis. Dan berikut adalah gejala-gejala yang bisa muncul saat mengalami cemas berlebihan, yaitu
merasa cemas secara terus-menerus, bahkan untuk hal yang sepele, merasa selalu tegang, merasa resah, dan tidak bisa tenang, merasa takut tanpa alasan yang jelas, merasa sulit berkonsentrasi, detak jantung berdetak lebih cepat, keluar keringat dingin, otot di sekujur tubuh terasa tegang, menjadi mudah terkejut, nafas menjadi pendek, sesak nafas, dan sesak dada, nyeri dada, dan mengalami serangan kepanikan. Nah, dalam mengobati GERD dan anxiety, pasien mungkin memerlukan kombinasi obat untuk mengatasi keduanya. Pengobatan juga ini bergantung pada keadaan pasien atau keadaan kalian. Terkadang ada beberapa pasien yang lebih membutuhkan obat asam lambung. Ada pula pasien yang pengobatannya lebih berfokus terhadap masalah kecemasan. Nah, yang menjadi dasarnya, obat sendiri bisa berupa obat-obatan dari apotek atau dari resep dokter. Pilihannya juga meliputi banyak banget, di antaranya antasida. Antasida biasanya menjadi obat pertolongan pertama bagi kalian yang penderita asam lambung mulai naik. Sayangnya, minum antasida tidak akan menyembuhkan kerongkongan yang meradang akibat asam lambung tersebut. Dan yang kedua, obat penghambat reseptor atau H-2 atau proton pump inhibitor dapat menjadi pilihan. Cara kedua obat ini tersebut mungkin tidak secepat antasida, tetapi dapat memberikan kelegaan lebih lama dan mampu menurunkan produksi asam lambung hingga 12 jam. Dan untuk mengatasi anxiety, obat yang umumnya diberikan adalah obat anti cemas atau antidepresan. Golongan benzodiazepin atau obat ini dapat meredakan kecemasan dan memberikan efek yang lebih cepat bila dibandingkan dengan obat antidepresan lainnya. Sayangnya, obat ini bisa saja membangun toleransi penggunanya sehingga dapat menimbulkan ketergantungan. Maka dari itu, biasanya obat hanya diresepkan oleh dokter spesialis kejiwaan dalam waktu singkat. Dokter juga biasanya akan menyarankan terapi kognitif yang akan membantu pasien mengubah pola pikir serta rasa cemas berlebih yang muncul setiap menghadapi masalah. Nah, untuk pengobatan GERD sendiri di rumah, guna mendukung obat-obatan yang dikonsumsi, kalian juga perlu mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Hal ini bertujuan untuk meredakan batuk yang dialami dan mempercepat proses penyembuhan. Adapun pengobatan GERD di rumah yang bisa Anda lakukan yaitu menjadwalkan makan lebih teratur dengan porsi sedikit tapi lebih sering, menjaga berat badan ideal, tidak langsung berbaring setidaknya 2 jam setelah makan, menghindari makanan pemicu asam lambung, serta tidak menggunakan pakaian yang begitu ketat yang menekan bagian perut bawah kalian. Dan bila kalian memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan konsultasi dengan dokter guna memahami solusi yang tepat untuk Anda terkait batuk karena asam lambung. Atau silakan kalian komentar di video saya ini dan saya akan sebisa mungkin berusaha untuk menjawab dengan apa sepengetahuan saya. Oke? Demikian video ketiga saya saat ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya. Jangan lupa 3P, pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Dan jangan lupa juga kalian harus pergi ke dokter, oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen atau bisa share. Terima kasih banyak. Salam sehat semuanya, oke?